ketika dia harus melakukan sekuritisasi aset atau dia menjual asetnya itu, umat ini harus bersatu, ambil umat itu, ambil umat bersatu, ambil aset-aset vital negara ini. Jangan sampai aset-aset vital negara ini dikuasai oleh asing. Mas Rik, gua dari awal kuliah aktivis ekonomi syariah. Sering banget dengar omongan-omongan basi kayak gini nih. Potensi umat bisa zakat sampai 1.000 triliun. Potensi umat bisa wakaf sampai ratusan triliun. Kok kayaknya basi? Kenapa? Sampai 20 tahun gua aktif di sini, belum ada konsep yang konkret sampai sekarang. Lu punya konsep-konsep yang jelas nggak sih, bro? Punya ide atau enggak? Ide atau apa kayak yang kira-kira applicable? Ya mumpung kita lagi banyak waktu senggang nih, bisa ngopi-ngopi di sini. Thank you, bro. Bro, sebenarnya umat itu punya kemampuan untuk menyelamatkan aset vital negara ini, bro. Punya kemampuan. Umat nggak boleh lari dari tugas fungsi umat ini. Ngeri amat omongannya, bro. Lo punya konsep yang benar. Gini, gue dari sini ya. Ya. Banyak aset vital negara yang jika aset vital negara ini diambil alih oleh asing, selesai kita. Dan umat punya tanggung jawab. Umat nggak boleh cuman komplain, harus do something gitu loh. Umat menguasai aset vital Umat negara. harus mampu menguasai aset vital negara. Caranya bagaimana? Wah, Bagus loh. rasanya ini cantik nih untuk kita pakai buat bahan podcast kita. Bro, Om dan Tante, kita dengerin nih omongannya Om Sidik nih tentang katanya konsep yang bisa konkret, yang lebih tajam, bagaimana umat menguasai aset vital negara. Bagaimana pikiran dia? Yuk kita korek otak dia. Lanjut. Lo tanggung jawab lo, Om. Gue harus tanggung jawab ya. Umat menguasai aset vital negara. Gini, gua kasih contoh begini nih. Lo tahu tuh tol Trans Jawa. Lo bayangin tol dari Cipali sampai ke sekarang Pasuruan. Ya. Oke. Gua pernah ke situ. Lo bayangin itu tol panjang itu. Itu adalah jalan sutranya Jawa. Yeah. Oke. Jika jalan sutra Jawa ini dikuasai oleh asing, perekonomian umat Indonesia depend on asing policy. Lo mau kayak gitu? Kepikir nggak? Itu kan swasta, dimiliki oleh swasta. Gimana caranya lo bisa begini. nyangkutin jadi milik asing tuh? Sekarang begini, Om. Kejagoan lo ngomongnya, bro. Iya, terlalu kejauh ya. Nah, gua deketin lagi nih ya. Gua deketin lagi. Tol sepanjang itu kan dipotong dengan berbagai ruas. Ruas A, ruas Cipali, ruas Semarang Solo, Solo Surabaya, Surabaya Pasuruan gitu kan ya. Mereka kan dimiliki oleh sebagian karya-karya. BUMN maksudnya. BUMN, sebagian swasta juga gitu ya, swasta lokal juga, sebagian besar juga karya-karya BUMN itu. Sekarang lo tengok deh, sorry nih, punten teman-teman yang bekerja di BUMN karya-karya gitu kan. Lo tengok deh, bagaimana leverage dari karya-karya saat ini ya. Bagaimana kondisi solvabilitas perusahaan karya-karya ini. Lu cek dulu deh, Om. Leverage itu tingkat utangnya gitu ya? Leverage itu adalah rasio hutang terhadap modal. Ya. Solvabilitas adalah kemampuan modal untuk mengcover kewajibannya. Oke? Ketika salah satu parameter kan DER-nya berapa kali, loan to EBITDA-nya berapa kali. Loan to EBITDA itu gini, jumlah total loan dibandingkan dengan EBITDA dari karya itu berapa kali gitu kan. Contoh nih ya, loan sebuah karya itu 10 triliun, EBITDA-nya hanya let's say 100 miliar. Oke. Berarti berapa loan to EBITDA-nya? 100 kali. Iya. Artinya hutang dia baru akan lunas setelah 100 tahun. Gelo ya. Siapa yang bisa minjemin sampai 100 tahun? Lo lihat struktur liabilities-nya karya-karya ini.
Andai kata itu 100 kali, rata-rata enggak sepanjang itu. Mungkin rata-rata antara 15 sampai 20 tahun atau 30 tahun gitu kan. Kan masih make sense kalau 15 tahun, Bro. Kalau struktur liabilities-nya adalah cuman mereka menerbitkan sukuk 5 tahun, mereka mendapatkan fasilitas pinjaman let's say 7 tahun atau 10 tahun, berarti dia kan harus mencari sumber dana lagi kan, mencari sumber likuiditas lagi kan. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Kemungkinannya jual aset ya, Bro. Mereka sekuritisasi aset itu dan kemudian mereka jual. Kalau kemudian yang beli itu adalah asing, selesai kita. Oh, berarti nggak kejauhan omongan lo, Bro. Nggak kejauhan, Bro. Jadi gara-gara banyak utang, gara-gara banyak utang, untungnya nggak cukup untuk nutupin utang jangka waktu 5 tahun, dia cari cara untuk bisa ngelunasin utang tersebut. Seperti itu. Kurang lebih grand picture-nya kayak gitu. Oke? Bahwa ruas-ruas tol ini Pak Jokowi udah sukses membangun, oke? Karya-karya juga sudah sukses membangun. Pak Jokowi, Pak Erik, makasih ya atas kontribusinya. Saya ke Solo cuman 6 jam itu ya. Bajunya aja udah mirip Jokowi tuh. Tuh, bayangin, balik lagi nih. Oke, gara-gara banyak utang, dia punya resiko untuk menjual asetnya. Iya, karya ini udah bagus. Biarkan karya-karya ini fokus untuk membangun proyek-proyek baru. Biarkan mereka punya kemampuan likuiditas lagi yang lebih baik. Nah, ketika dia akan menjual, ketika dia harus melakukan sekuritisasi aset atau dia menjual asetnya itu, umat ini harus bersatu. Ambil umat itu, ambil umat bersatu, ambil aset-aset vital negara ini. Jangan sampai aset-aset vital negara ini dikuasai oleh asing. Gitu loh, Om, gua gemes, Om. Ya. Itu lebih konkret, Om. Lebih konkret. Gue bukan karena ingin jadi menteri BUMN, enggak gitu kan. Enggak kejauhan. Kan gue jadi tukang kopi, Bro. Cuman hati kecil gue nih ya. Hati kecil gue, umat itu bisa bicara untuk negara ini, bangsa ini. Seperti halnya umat ini juga bicara ketika kemerdekaan Indonesia. Umatlah yang mensupport 2 pesawat Aceh menjadi cikal bakal berdirinya Garuda. Umatnya besar potensinya. Jadi sekarang ada aset yang produktif, vital, strategis, dan itu harus diambil oleh umat. Oke. Caranya gimana, Om? Caranya? Nah, caranya ini yang barang langka di Indonesia nih. Umat itu butuh trust, Om. Umat itu butuh kepercayaan, sehingga umat itu mau dengan sukarela menggalang kekuatannya untuk kebersamaan. Kan udah Kalau banyak. tidak ada trust, umat mencar sendiri-sendiri, nggak bersatu. Kan udah banyak, Bro, lembaga-lembaga resmi gitu yang mengumpulkan wakaf, sekarang zakat. Oke. Konkretnya gini, Gur. Andai kata ada wakaf uang, ya. Andai kata ada wakaf uang yang fokus untuk mengakuisisi aset-aset vital negara dalam bentuk aset produktif, bentuknya fixed aset properti dan produktif, oke? Dan setahu saya itu belum ada. Dan itu dikelola dengan transparan, dikelola dengan sedemikian rupa sehingga umat itu trust gitu ya, memiliki satu mekanisme informasi yang clear, yang dapat diakses dengan mudah, dapat diakses berapa sih dana yang sudah terkumpul, dana terkumpul ngalirnya kemana, proyeknya apa saja, bagaimana report dari proyek tersebut. Umat bisa trust, Om, tanpa membawa label agama pun umat trust. Mirip kitabisa.com gitu, Bro. Ada contoh itu. Itu contohnya kita bisa. Thank you untuk kita bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Ini iklan ya, ini bukan iklan ya. Kita bukan iklan, kita nggak di-endorse sama kita bisa, tapi itu contoh. Kita bisa tidak, jarang sekali dia mengait-kaitkan untuk kita memberikan charity, kita menggalang kekuatan, menyisikan uang kita dengan iming-iming surga, iming-iming dengan kalimat-kalimat ayat-ayat, nggak ada. Mereka mau muslim atau non muslim, mereka sama-sama bisa menggalang dana. Ini akan ada bikin sumur, let's say di NTT, sumur butuhnya 1 miliar, posnya ini, siapa yang mau menggalang dana itu, ada saldonya bisa diakses dengan mudah, proyeknya mudah, ada progresnya juga ada, jelas. Ternyata umat bisa. Kita bisa ya. Anak-anak muda sekarang bisa. Dia menyentuh sisi humanisme kita ya. Kenapa dia bisa? Karena kita trust dengan kita bisa. Ya. Andai kata satu badan entitas wakaf
yang fokus untuk wakaf uang digunakan untuk mengakuisisi vital negara. Let's say begini deh, contohnya begini, kita ingin mengakuisisi ruas Cipali, let's say butuh 20 triliun, let's say asumsi butuh 20 triliun, dikelola oleh wakaf uang ini. Nah, oke, kita punya plan nih, akuisisi tol Cipali, ruas Cipali 20 triliun. Bisa dipublish ke masyarakat, ke umat, bisa dikelola sedemikian rupa, bentuknya bisa dipecah-pecah dalam bentuk unit-unit gitu, sebagaimana REITs itu ya, Real Estate Instrument Trust Fund. Contoh nih ya, contoh. 20 triliun di cut dalam bentuk berapa unit itu kan, dan itu dibeli, dijual kepada umat. Ini kita membuka wakaf uang untuk pembelian tol Cipali total 20 triliun, dipecah menjadi sekian juta unit, satu unitnya harga sekian, gitu kan. Lu mau ambil berapa? Oke, jadi jumlah itu dibuat dikecil-kecilin gitu ya. Iya. Yang gede kemudian dipecah-pecah sehingga semua orang bisa urunan ya. Iya. Itu lebih konkret, Bro. Iya, Bu, itu konkret, dan kita bisa merambah kedua jenis. Orang yang ingin series 100% pure wakaf bisa, atau yang mereka ingin invest juga bisa. Ketika trust itu ketika wakaf uang itu dalam bentuk REITs, kemudian dalam bentuk unit, kemudian orang yang oke, aku nggak wakaf ya, tapi aku invest ya gitu kan. Terus kemudian unitku nanti aku jual lagi, oh boleh gitu kan. Unitnya bisa dijual lagi, tapi kalau orang gua niatkan untuk wakaf, oke, unitnya nggak gue jual, gue pegang aja sebagai bukti bahwa saya wakaf atas aset itu. Kemudian returnnya, andai kata tol Cipali itu menguntungkan, mendapatkan dividennya bisa meningkatkan sebagai dividen dari tiap-tiap unit, atau bisa dibagi ke investor juga kan, atau sebagian dijadikan sebagai charity, kemaslahatan untuk umat. Oke. Dan itu tinggal sekarang anak-anak muda kita pinter-pinter lah, anak-anak FUSI itu juga pinter-pinter, anak-anak muda sekarang milenial juga pinter-pinter. Tinggal bagaimana meramu hal ini semua, proses transparansi ini semua dalam satu sistem yang digital, yang kita bisa mengakses kondisi finansialnya gimana, kondisi likuiditasnya bagaimana, kondisi performance ruas tol itu seperti apa. Jadi lu mau bilang bahwa sumber dana nanti ada campuran dari dana komersil yang orang jadi untung, ada dana yang bisa non komersil ya, bisa, yang wakaf gitu. Bisa seperti itu, bisa yang dari bisa di split ya, bisa di split yang pure untuk wakaf, yang orang atau investor yang ingin mendapatkan sebagian hartanya untuk dunia dia gitu kan, artinya investor yang untuk mendapatkan return dunia gitu. Tapi kan sebagian umat juga kan kita berpikir bahwa perlu juga untuk mendapatkan return akhirat kan, ya wakaf. Ya. Cuma gimana cara mulainya, Om? Cara mulainya adalah buat satu entitas, buat sistem yang membuat orang itu trust, dan lakukan aja. Dan yang paling penting, Om, umat ini harus dipersatukan. Tidak ada lagi cebong, kampret, nggak ada lagi, itu udah masa kuno lah. Ya. Kita view ke depan gitu loh, ngelihat ke depan gitu loh. Umat harus bersatu, jangan berpikir dia orang ini, enggak. Umat harus bersatu untuk ini. Oke, Bro, I get it. Gua tangkap usul konkret lo. Pertama, umat harus disatukan. Yang kedua, umat harus diberikan satu platform yang memberikan kepercayaan buat mereka, dan underlying-nya adalah aset vital negara ini. Iya. Salah satunya dicontohkan oleh Om Sidik tadi, jalan tol. Dibungkus dalam satuan-satuan investasi kecil-kecil, dibeli oleh umat, baik tujuannya untuk cari untung maupun untuk cari amal akhirat. Jadi ada combine, ada blended fund, cantik. Dan Om Sidik siap untuk mewujudkannya. Barangkali ada yang mau meminta beliau untuk mendirikan, ayo kita gabung. Dia siap untuk. Bro, tadi kan dulu bilang gue cuman idenya apa. Kan lo udah konkret. Tapi mudah-mudahan ide ini didengar oleh presiden. Siapapun presiden, mau Jokowi, mau setelah Jokowi, ide ini harus jalan. Oke, dan satu lagi, Bro. Umat masih sering mencurigai negara, Bro. Apakah ini kan hal-hal yang urusannya negara, dikiranya politis, dikiranya akan disalahgunakan, padahal enggak loh. Enggak semuanya kan. Gini, kalau umat
saya juga bukan membela negara juga ya. Tapi begini, kita fair ya. Kalau umat itu terlalu sibuk mempermasalahkan si anu, si fulan, karena presiden ini bukan golongan dia, misalkan kayak gitu ya. Ingat bro, usia kita itu setiap hari berjalan. Kita ada kesempatan kita untuk berbuat amal, berbuat kebaikan, itu hilang. Karena kita sibuk untuk membenci, mencurigai, dan kita tidak melakukan apapun. Menarik. Ya gitu nggak sih? Iya, gua paham. Gua paham. Dan kalau ini, kita curiga ini kan untuk karena negara butuh duit, saat negara butuh duit mereka tidak ke umat, kan gitu kan kita berpikir kan. Lu kok mikir kayak gitu sih? Sekarang gini, lu kan punya kesempatan untuk memperbaiki bangsa dan negara ini sebagaimana kakek nenek luhur kita. Negara ini umat Islam yang memperjuangkan, dan kita sebagai generasi penerusnya perjuangkan lagi. Medan perjuangannya beda sekarang. Medan perjuangannya ekonomi. Ya. Gitu. Kenapa bro? Kenapa gua mencontohkan balik lagi ke tol tadi ya? Ini kan salah satu contoh alat vital aset negara. Kalau ini pindah ke asing, lo tahu nggak dampaknya? Merubah struktur biaya seluruh produksi yang ada di Jawa. Kalau asing mau menaikkan harga itu. Kalau itu pegang asing. Kalau asing tiba-tiba oke, tol naik sekarang dari let's say dari 1 juta menjadi untuk melewati itu butuh 10 juta gitu kan. Misalkan ya, kan itu merubah struktur biaya. Oh iya, udah nggak usah lewat tol, lewat jalan umum. Iya, lewat jalan umum, jadi lo jadi macet, costly lagi kan. Jadi ini bukan ngomong masalah wakaf umat, tapi ngomong kedaulatan negara dong ya. Kedaulatan negara satu, yang kedua umat harus punya kesempatan berbuat baik selagi dia masih hidup. Lakukan. Bro, ngomongin investasi kan kita sudah sepakat bahwa investasi selalu bicara risk and return. Tadi lo ngomongnya return mulu kan, umat dapat duit lah, segala macam. Tapi resiko bro, ini uang umat bro. Nah gini bro, uang suci apalagi pakai wakaf tuh. Apalagi wakaf. Uang wakaf secara konseptual, wakaf uang apalagi ya, itu tidak boleh berkurang kan? Ya. Oke kan? Ya. Tidak boleh berkurang uang wakaf itu. Uang wakaf uang itu nggak boleh berkurang. Ya. Dan kemudian diinvestasikan pada, contohnya adalah jalan tol. Contohnya adalah jalan tol. Resikonya bagaimana? Resiko kreditnya bagaimana Pak Sidik? Gua kasih tahu ya. Kalau kita ambil alih satu ruas tol, dana wakaf itu di sisi taruhnya masuknya liabilities. Ya. Sebelah kiri ya, sisi pasifa kan, sisi liabilities. Di sisi aset jadi apa? Jadi aktiva produktif berupa jalan tol. Aktiva produktif. Lu ada resiko kredit kagak? Nggak ada bro. Nggak ada resiko kredit ya. Gua ulang lagi ya, kagak ada resiko kredit ketika kita membeli aset produktif. Iya. Kasih tahu teman-teman kamu di sana tuh. Oke? Satu ya. Resikonya apa, Mas Sidik? Resiko investasi. Iya. Resiko investasi adalah ketika pokok investasi tidak kembali lagi. Oke? Pasifa, let's say 20 triliun, masuk di aktiva produktif 20 triliun berupa aset ruas tol. Menjadi investasi hilang apabila depresiasi atas tol itu, atas aset properti aktiva produktif itu lebih besar daripada valuasi asetnya. Oke. Nah sekarang lo tinggal mikir aja, lo kalau tol itu lo valuasi aset, lo appraisal tiap tahun dah. Naik nggak? Tanah lo naik nggak tiap tahun? Naik tanah. Nah kira-kira dibandingkan dengan depresiasi tol itu berapa lama? Lo depresiasi tol Jagorawi itu udah berapa tahun? Udah hampir 50 tahun kan? Iya. Lebih kan? Betul. Artinya tol kalau lo depresiasiin 60 tahun masih aman kan? Masih aman. Misalkan masih kan? aman. Iya kan? Artinya kan 1 tahun cuma terdepresiasi 2%. Iya. Saya begitu kan. Lo valuasi asetnya deh. Lo appraise ulang deh setiap tahun. Naik berapa? Let's say kalau lo ternyata naik 5%, lo sudah dapat capital gain 3%. Oke. Resiko investasi di mana? Nggak ada, bro. Yang ada resikonya adalah resiko likuiditas. Ya. Oke. Kalau resiko likuiditas itu ketika sini asetnya adalah aset long term, di sini liabilities lo adalah short term, lo kena resiko likuiditas. Ya. Current ratio lo hancur. Ya. Dan itu yang teman-teman mungkin karya-karya ada yang mengalami itu. Tetapi kalau liability lo dalam bentuk akhirat,
lu mati lu nggak akan ambil lagi. Liability lu jangka panjang atau jangka pendek? Panjang banget itu. Jangka panjang kan? Ketika di jangka panjang, liability jangka panjang, sisi aktiva produktif ada jangka panjang, ada mismatch nggak? Nggak ada. Ada resiko likuiditas nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi resikonya aman betul ya? Resikonya kalau di manage dengan baik aman, Om. Resiko operasional hedge bagaimana? Kan ada operational cost. Ya. Lu pinter dong. Ini bisa kita lakukan risk transferring. Caranya? Caranya, lu tunjuk operator yang keren. Operator itu cover resiko operasional cost-nya. Biaya operasional cost-nya operator yang cover. Lu bisa bisa risk transfer ke sana dong. Tinggal main cash flow-nya aja gitu. Jadi sebenarnya secara risiko aman ya. Ini soalnya yang ngomong lulusan BSMR level 4 nih bro. Lu level 4 kan? Level 4 gua mau level 5. Harus bayar lagi mahal. Harus bayar sendiri masalahnya. Iya, oke. Om Tante, bro. Om Sidik udah ngasih tawaran konkret. Intinya 2 hal. Pertama, menyatukan semua potensi umat dalam bentuk yang konkret. Yang kedua, ternyata ini untuk kedaulatan negara. Negara mesti berdaulat karena kepentingan negara adalah menjamin hajat hidup orang banyak, bukan menjamin titipan-titipan investasi dari asing, bukan juga menservis para investor asing, bukan juga menservis para broker-broker, tapi menservis rakyat. Negara harus menjamin bahwa semua rakyatnya sejahtera. Demikian opini Om Sidik yang kadang-kadang gila, kadang-kadang baik gitu ya. Kita ikutin podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.